pertanyaan, mohon dijawab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahnas. Saya akan melakukan tugas wawancarai tentang pekerjaan. Boleh kita mulai? Boleh. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya dan apa pekerjaannya? Ya, perkenalkan saya Reza. Pekerjaannya sebagai IT audit dan IT GRC. Tapi bingung, nanti kita akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah. Ayo kita lanjut aja dulu ya, biar lebih jelas. Kenapa ayah memilih pekerjaan ini dan apa yang ayah suka dari pekerjaan ini? Kenapa milih pekerjaan ini? Karena ayah tertarik dengan teknologi. Dulu teknologi belum secanggih ini, tapi sudah sangat menarik. Kemudian kenapa akhirnya menekuni ini? Karena di awal mulai belajar teknologi terlihat, kalau zaman dulu masih tuh kelihatannya keren gitu. Kalau dulu tuh bisa teknologi di depan komputer. Zaman dulu kan komputer itu masih komputernya tabung kak monitornya. Terus akhirnya sekarang mulai berkembang, mulai lebih canggih, mulai lebih tipis gitu ya. Tapi dulu tuh dengan monitor yang besar aja itu bisa di depan komputer, ketik nggak tahu sebetulnya apa yang diketik. Tapi itu kelihatannya keren, makanya dulu pengen belajar, tertarik. Susah iya, memang susah, tapi karena suka, akhirnya coba dinikmati, kita enjoy dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang susah itu tetap menantang gitu, bukan susah tapi menjadi menantang gitu. Tantangan dalam pekerjaan ayah dan bagaimana contoh saya? Tantangannya adalah tidak setiap semua yang dikerjakan itu selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Karena sebetulnya ayah seperti IT konsultan gitu ya. Jadi memang kita bertemu, kadang di hari ini kita janjian dengan perusahaan A, kadang di hari besoknya kita ketemu dengan perusahaan B, dengan berbeda urusan ya, dengan berbeda masalah mereka. Kita jadi ketemu dengan orang-orang berbeda. Kita kan mewakili sebagai perusahaan IT konsultan, yang artinya kita memberikan jasa konsultasi ke mereka, bagaimana mereka bisa lebih baik dalam dunia IT-nya gitu ya, terutama dalam dunia keamanan informasinya gitu ya. Jadi akhirnya serunya adalah ketemu dengan karakter orang-orang yang berbeda. Nggak bosen ketemu saksi A yang misalnya maunya gitu ya, karena dia pejabat gitu ya, maunya ya kita harus berembun atau kita harus sopannya tuh benar-benar sopan gitu ya misalnya. Tapi di sisi lain perusahaan B yang mereka tuh ternyata seru banget dengan kita tuh langsung kayak merasa teman, ngobrol rame-rame gitu ya. Itu beda-beda orang-orang, ada yang kaku, ada yang fleksibel, ada yang nyantai, ada yang minta buru-buru. Serunya di situ. Jadi kita harus menyesuaikan ritmenya. Kalau ketemu si ini begini, ketemu si itu, ya beda lagi gitu. Jadi seru, jadi nggak bosan. Oke. Dan apa momen paling berkesan dalam pekerjaan ayah? Momen paling berkesan. Kalau di pekerjaan itu semuanya karena kita tidak boleh sampai ada yang terlewat dalam membantu klien gitu ya, perusahaan A, perusahaan B gitu ya. Tidak boleh ada yang terlewat. Dan sama sebetulnya seperti Bunda tadi, jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau terlewat itu kita nanti istilahnya jasa kita nanti dibilangnya coy. Nilai kepuasan perusahaan kita itu kalau misalnya perusahaan dapat sertifikat itu kayak ijazah kalau lagi di sekolah, misalkan dapat sertifikat keamanan informasi dengan level internasional, kita bisa bantu mereka untuk dapatin itu puas banget. Prosesnya lama, tapi ketika dapat itu bikin seru banget, bikin puas dan semuanya lega. Hampir mirip kayak wisuda, jadi wah selamat ya mas, wah selamat ya pak, wah akhirnya dapat gitu. Jadi kayak orang wisuda, kayak orang lega gitu, karena udah melewati tahap sertifikasi gitu. Kalau di dunia IT itu ada sertifikasi internasional. Karena kalau sampai nggak dapet, taruhannya adalah masa depan perusahaan mereka bisa kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau bahkan mereka bisa rugi kalau mereka nggak dapat sertifikasi. Terus apa harapan ayah untuk pekerjaan ini ke depannya dan apakah ada pesan-pesan untuk kami para generasi sekarang dan selanjutnya? Harapan untuk bidang yang ayah geluti ya. Sebetulnya yang pasti kita tahu semua kan teknologi itu emang selalu berkembang. Apalagi ayah itu sebagai IT konsultan, yang artinya harusnya lebih mengetahui seluk-beluk teknologi daripada orang lain gitu kan. Nah tantangannya adalah sekarang yaitu karena adanya banyak perkembangan hampir setiap hari, perkembangannya tinggi, terutama seperti artificial intelligence, AI, yang semua orang bisa belajar cepat, sampai penjahat pun mau belajar jahat bisa lebih cepat. Itu yang menantang untuk dunia ayah, karena ayah bantu mereka untuk keamanan informasi, artinya ayah juga harus lebih cepat belajar daripada para penjahatnya kan. Itu harapan ayah sih, semoga fasilitas-fasilitas kita lebih baik lagi. Kalau dari pemerintah mungkin kesempatan untuk belajar dunia keamanan informasi itu lebih mudah lagi, karena belajar sertifikasinya mahal. Siapa tahu misalnya pemerintah bisa bantu harganya lebih murah, atau ada event mendapatkan sertifikasi gratis dari pemerintah misalnya. Itu kan buka peluang untuk orang-orang yang belum punya kan. Ya harapannya sih gitu, dapat kesempatan, terutama orang-orang yang belum tapi sebetulnya pengen banget nih, tapi gara-gara mungkin kurang dananya, mungkin kurang biayanya, siapa tahu mereka bisa kasih kesempatan untuk belajar. Untuk pesan dan kesannya? Untuk pesan dan pesan kakak dan teman-teman,
untuk ayah tahu kalian pasti senang banget dengan teknologi. Contoh paling gampang, kalian suka YouTube, kalian suka TikTok, kalian suka Instagram. Itu semua tidak ada yang tidak bisa diakses, mudah bagi kalian untuk akses. Tapi yang ayah harap adalah kalian sadar bahwa tidak semua konten itu baik untuk, misalnya tidak semua konten itu baik untuk semua umur. Jadi kalau memang kalian itu bisa dapat akses itu, coba untuk memfilter diri kalian sendiri, kira-kira apa konten yang baik untuk kalian. Itu satu. Yang kedua adalah coba berhati-hati ketika kalian ingin memposting atau ingin memberitahu semua orang tentang kehidupan kalian. Berhati-hati, karena kita tidak tahu dunia maya itu yang lihat siapa, atau ada yang berbuat jahat, atau ada yang ingin mengincar kalian, kita nggak tahu. Karena kesempatan itu buka lebar, semua orang jadi tahu kebiasaan kalian ngapain, sukanya apa. Yang ketiga, coba dipikirkan lebih dari satu kali kalau kalian ingin melihat atau mempelajari hal-hal yang sepertinya itu kurang baik untuk kalian. Coba dipikirin, ini kira-kira baik nggak ya, ini kira-kira bagus nggak ya, ini kira-kira manfaat nggak ya gitu. Bukan apa-apa, karena apa yang kita lihat itu secara nggak sadar mungkin bisa bikin kita jadi ikut berubah. Hati-hati kalau sudah jadinya kurang bagus, benerinnya agak sulit. Itu aja sih. Terakhir, walaupun itu semua kelihatan berbahaya, tapi teknologi itu seru. Jangan pernah takut belajar, tapi tetap jaga diri kalian. Sadar kalau kalian itu punya tanggung jawab masing-masing. Itu aja sih. Terima kasih untuk pesan dan kesannya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.